Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang sangat kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf telah meminta waktu Bapak Ibu semua untuk mendengarkan saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu, untuk diketahui, saya menyampaikan ini bukan berarti saya yang paling pandai atau bukan berarti saya yang paling tahu dan saya yang paling benar, tidak. Saya menyampaikan ini semata-mata adalah usaha kita bersama untuk menjadi lebih baik yang seperti diharapkan oleh pemerintah melalui pendidikan guru tunggal. Lanjut Pak Sudut. Bapak Ibu, saya tidak belajar sendiri, tapi saya dibimbing oleh dua orang tenaga pengajar saya. Yang pertama Bapak Haryadi MPD, beliau adalah kepala sekolah SMP 1, beliau pengajar praktik saya, dan yang kedua adalah fasilitator saya, Nur Ismail Bapak SPD MPD, beliau di Batu Raja, Sumatera Selatan, beliau mengantar saya dari online. Bapak Ibu, ini adalah program belajar seperti yang di K13 dan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum Merdeka ini dan Merdeka. Yang pertama mulai dari diri. Bagaimana kita merenungkan kurikulum kita? Menurut Bapak Ibu ada kurikulum yang belum disebutkan di sini? CBSA, di mana CBSA? Kira-kira? Ya benar, kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif itu ada di kurikulum 1975 Bapak Ibu. Kenapa kurikulum kita ini berubah? Tidak lain dan tidak bukan untuk mengubah hasil pendidikan bangsa Indonesia, terutama anak-anak kita Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah Merdeka. Merdeka ini menganut dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Ki Hajar Dewantara menjadikan murid-murid kita itu seolah-olah bibit pertanian, dan sekolah adalah lahan pertaniannya. Bagaimana bibit sekolah itu jangan sampai layu, apalagi tidak tumbuh subur, dan bagaimana lahan pertanian sekolah itu bisa menghidupkan anak-anak bangsa menjadi seperti yang diharapkan. Lanjut, Bapak Ibu, kenapa penting bagi kita untuk menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Sebagai seorang pendidik, bagaimana cara kita agar dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini? Dan yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ini adalah refleksi bagi saya pribadi dan juga bagi semua, bagi Bapak Ibu guru sebagai guru, kita sebagai guru. Bagaimana penerapan disiplin kita saat ini? Apakah yang kita terapkan itu sudah dianggap efektif atau belum? Kalau belum, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Menurut Bapak Ibu yang poin terakhir saja, apakah disiplin kita saat ini sudah efektif? Belum ya? Belum ya? Kurang Pak? Belum. Ya, masuk ke hati. Nah, kalau belum, bagaimana kira-kira yang perlu kita perbaiki dalam hal menerapkan kedisiplinan? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah harapan-harapan kita. Apa saja harapan-harapan yang ingin dilihat berkembang pada diri sebagai pemimpin pelajaran? Pemimpin pembelajaran itu artinya kita gurunya di kelas, terutama bagi murid-murid. Nah, ini ada hubungannya dengan budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah kita. Bagaimana kita menciptakan kedisiplinan tanpa hukuman, menciptakan kedisiplinan tanpa peraturan, dengan cara menerapkan budaya positif. Mari kita pelajari budaya positif. Lanjut. Ini Bapak Ibu, menerapkan budaya positif itu terbagi dalam 6 hal atau 6 langkah. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, bisa dibacakan Bapak Ibu.
Kalau di rumah sakit kan artinya ada istilah restitusi ya, atau healing. Pernah dengar healing? Penyembuhan. Cuman sering dianggap sebagai jalan keluar. Nah, sesungguhnya tujuan healing itu untuk menyembuhkan trauma atau kekesalan seperti itu. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas ini sudah kita terapkan Bapak Ibu. Salah satunya yang ada di video saja di kelas 6B. Nanti Bapak Ibu bisa kita rancang kembali keyakinan kelas dari setiap kelas yang sudah kita bikin. Yang keempat, nah, kenapa kadang-kadang anak-anak kita itu bertingkah di luar batas kewajarannya karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nanti kita akan cari tahu. Kemudian yang kelima, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar posisi mana yang paling ideal atau sebaiknya kita perlakukan di kelas bersama anak. Dan yang keenam adalah restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini prakteknya sudah saya lakukan di kelas 6. Bagaimana kita menerapkan budaya positif tanpa hukuman. Lanjut Pak. Sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau stimulus respon yang pertama itu menganggap bahwa atas sementara dalam teori kontrol menyatakan berbeda. Iya. Saya sama istri saya saja beda kan kebutuhannya. Saya dengan Bapak Zulham juga beda. Demikian juga anak-anak kita Bapak Ibu. Kebutuhan kita dan kenyataan yang dihadapi juga berbeda. Nah, perbedaan itu harus kita sadari supaya tindakan yang kita ambil benar dan tepat. Yang kedua, stimulus respon menyatakan bahwa sementara teori kontrol mengatakan saya melihat sosok Pak Zulham seperti ini belum tentu sama dengan penilaian Bapak Ibu semua. Dan yang ketiga adalah nah, seringkali kita lakukan ini ya. Tapi sesungguhnya kita berusaha menghargai perbedaan pandangan. Oh, Pak Anda itu begini. Oh, ternyata Pak Anda itu karena ini dia begini. Kita memahami pandangan orang terhadap dunia. Yang kedua, tiga, empat, yang keempat Bapak Ibu. Hampir selalu ya kalau buruk pasti salah. Ternyata iya, pasti ada sebabnya. Nah, sebab inilah yang akan kita cari tahu Bapak Ibu untuk dilakukan tindakan healing atau penyembuhan. Yang kelima, iya. Kita selalu kadang-kadang begini saja Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu saya minta untuk membayangkan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Ini bersifat maya. Maya bukan apa-apa, tapi maya sebuah gambaran yang tidak ada tapi seolah-olah ada. Ya, apa saja yang bernilai dan berharga. Lalu letakkan di tangan Bapak Ibu semua. Sesuatu yang berharga. Nah, genggamlah Bapak Ibu. Genggam karena sebentar lagi akan ada orang yang merebut. Sekarang saya coba ya, Bu Dini. Saya punya uang 20.000. Saya tebus yang ada di tangan itu dengan 20.000. Tidak ya? Ini menunjukkan sesuatu itu semua. Saya tambah dengan ATM. Dengan pin-pinnya. Tapi tidak ada isinya. Ada itu. Dua-duanya begini. Ada isinya. Dua-dua. Ada isinya. Ini kalau dibeli tanah kapling bisa dapat beberapa. Bagaimana Bu Dini? Tidak mau. Dia seperti Ayo. ada belum tentu ada isinya. Tidak boleh harus yakin. Demikian Bapak Ibu. Inilah perumpamaan bahwa kita memperlakukan anak didik kita. Selama ini kita merasa kita bisa mengontrol anak didik kita.
Walaupun kenyataannya memang benar anak didik kita itu menuruti apa kata kita. Tetapi sungguhnya kita telah merenggut kehormatan anak didik kita. Yang benar bagaimana Bapak Ibu? Hanya kita yang bisa mengontrol. Iya. Demikian juga anak-anak, meskipun dia melakukan kesalahan, dia menyadari itu sebuah kesalahan dan dia akan memperbaiki. Kebangkitan kesadaran ini harus dilakukan oleh anak-anak, bukan atas paksaan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ke-6 ya. Ya, yang ke-6. Kita bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata buktinya walaupun ditawarin dengan 2 ATM beserta PIN-nya, ternyata tidak bisa. Karena setiap orang punya kehormatan untuk mengontrol dirinya sendiri. Yang ini menurut teori kontrol bagaimana Bapak Ibu? Anda tidak bisa mengontrol. Nah, inilah yang harus mulai kita biasakan Bapak Ibu. Jangan mengontrol orang lain dengan pemaksaan, tapi dengan kesadaran sendiri. Yang ke-7, ini sering kita lakukan saat di kelas. Ketika anak kita baik-baikin, ternyata anak tidak berubah, pada akhirnya kita menerapkan atau memilih tindakan memaksa. Sebaiknya bagaimana Bapak Ibu? Nah, seharusnya tidak ada satu jalan keluar, tapi banyak jalan keluar, dan jalan keluar itu harus dipilih oleh siswa, oleh anak kita sendiri. Yang terakhir bagaimana Bapak Ibu? Kalau anak tidak mau mengerjakan, saya kalah. Saya jangan kalah, saya harus menang. Anak harus selesai tugas ini. Seharusnya model berpikirnya, ya guru menang, anak juga tidak dikalahkan atau tidak terkorbankan kehormatan. Dari 2 tabel ini Bapak Ibu, yang mana yang imajinasi kita, yang mana sebenarnya yang harus terjadi? Kiri apa kanan Bapak Ibu? Yang imajinasi. Iya, betul. Ini imajinasi kita, bayangan kita, gambaran kita, persepsi kita, sehingga membentuk budaya di kepala. Seharusnya yang kita lakukan mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, mulai dari saya, kita melakukan hal yang sebelah kanan Bapak Ibu, dengan teori kontrol. Para itu dari depan kadang-kadang para itu ngambil yang peserta. Terus, nah, ini kata Ki Hajar Dewasa. Apa artinya? Mardika. Jarwanya. Tadi terjemahin ada tahu. Bahwa kemerdekaan itu tidak datang dengan sendiri, tapi juga tidak dipaksakan. Kemerdekaan itu harus disadari dengan dirinya sendiri. Inilah motivasi dari bahasa Sanskerta. Di kunonya Jawa. Puasa. Nah, tugas kita menghadirkan kedisiplinan ini dalam diri anak Bapak Ibu. Bagaimana anak menyadari bahwa ini baik harus dilakukan, ini tidak baik jangan dilakukan. Nah, ini upaya kita semua Bapak Ibu, dimulai dari saya dan Bapak Ibu semua, bagaimana membangkitkan keyakinan diri. Ini baik, saya harus melakukannya tanpa kita paksakan. Ini tidak baik, saya tidak mau melakukannya walaupun tidak kita larang. Ini seirama dengan spanduk yang sudah kita pasang. Maka poster apa spanduk ini? Lang. Nah, sekolah ramah. Artinya anak melakukan perbuatan baik dengan kesadaran tanpa perlu kita paksakan atau ancam. Lanjut. Oh, ini ada waktunya. 13 menit lagi. Nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak Bapak Ibu kebajikan itu. Yang paling dekat sama kita adalah
profil pelajar pandang. Yang lain-lainnya baik juga, tapi kita fokus ke sini Bapak Ibu. Terus kasih dulu. Nah, ini motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, orang melakukan itu karena yang pertama. Ada juga orang lain melakukannya karena yang kedua. Motivasinya ada juga yang karena kedua. Atau yang ketiga Bapak Ibu. Nah, ini tidak perlu ditanya. Kita masing-masing refleksi Bapak Ibu. Kita melakukan sesuatu itu karena nomor berapa? Motivasinya karena apa? Atau selalu karena itu? Atau kadang-kadang untuk hal ini saya nomor 1, untuk hal lain saya nomor 2 dan sebagainya. Kira-kira dari ketiga ini mana yang paling baik menurut Bapak Ibu? 1, 2, atau 3? Nanti kita akan kembali ke pertanyaan ya. Selesai mendengarkan saya menyampaikan ini, insya Allah Bapak Ibu akan tahu yang mana yang paling baik. Yang sebelah kanan Bapak Ibu. Mungkinkah motivasi kita berubah menjadi sebuah keinginan untuk menjadi guru dengan nilai-nilai yang diyakini? Mungkin tidak. Dari apa? Dari sekedar menghindari hukuman, atau dari sekedar mendapatkan penghargaan, tapi beralih menjadi keinginan untuk menjadi guru dengan nilai-nilai yang baik. Kira-kira memungkinkan tidak Bapak Ibu? Terjadi? Mungkin. Atau enggak? Selama tidak ada hadiah, tidak mau. Atau dikurangi. Nah, nanti setelah mendengarkan ini insya Allah bisa terjadi. Apa dampaknya bagi putusan kita? Kalau seandainya kita beralih dari sini ke sini, kira-kira apa akibatnya terdampak? Akan menjadi lebih baik atau malah lebih buruk Bapak Ibu? Lebih baik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kenapa itu penting untuk menjadi lebih baik? Karena kita Anak baik-baik. anak baik-baik. Belum selesai, mulai nyambung ya. Nah, saat hadir mengikuti sebuah pelatihan, misalnya Bapak Ibu hadir hari ini, motivasinya apa kira-kira Bapak? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Tolong dibantu. Tolong dibantu. Tolong dibantu. Oh iya. Nah, nanti setelah keluar dari ruangan ini, insya Allah berubah para ibu. Motivasinya insya Allah berubah. Yang ketiga, kalau di sekolah kita, Pak Bayu sebagai kepala sekolah itu tidak pernah marahin guru yang dari sengaja terus terlambat. Atau tidak ada penghargaan. Saya datang pagi pun tidak dihargai. Saya datang terlambat tidak dimarahin. Nah, apakah kita akan tetap menjadi baik Bapak Ibu? Apa? Iya. Mumpung Pak Bayu tidak marah, ya usah pergi. Pergi benar diberi duit kan? Apakah sanksi dan penghargaan ini akan mempengaruhi kita Bapak Ibu? Iya. Seharusnya bagaimana? Nah, walaupun realitanya berbeda, seharusnya bagaimana? Tidak berpengaruh. Karena orang lain yang mengontrol sendiri. Iya. Jawa banget tuh lo pakai materi kontrol. Kan tadi kan dijelasin kontrol. Yang keempat, Langsung bayar kasih. dari ketiga jenis ini, motivasi yang mana kira-kira anak didik kita, murid-murid kita lakukan Bapak? Ini bukan kita, tapi murid kita. 1, 2, atau 3? 1 yang enggak. Nah, ini Bapak Ibu, setelah kita mengalihkan 8 menit lagi, motivasi kita menjadi lebih baik, sekarang kita mengajak anak murid kita Bapak Ibu mengalihkan motivasi ini kepada yang lebih baik bagi dirinya sendiri Bapak Ibu.
tanpa kita ancam, apalagi kita beri penghargaan. Kemarin saya ada nyiapin hadiah untuk yang dapat 100, tapi setelah belajar ini saya urung. Ternyata Bapak Ibu, setelah kami belajar ini, penghargaan ini ternyata menghukum Bapak Ibu. Baik menghukum dirinya sendiri maupun menghukum orang lain. Menghukum dirinya sendiri, dia motivasinya sudah kesini Bapak Ibu. Menghilangkan seluruh potensi yang dia miliki sesungguhnya. Misalnya potensinya ada 100%, dengan fokus motivasinya mau mendapatkan penghargaan, potensi kekuatannya tinggal 80% Bapak Ibu. Nah, apa hukuman bagi orang sekitarnya? Yang juara 2 dan 3 hanya selisih 0,0001, tidak dapat penghargaan. Dia merasa terhukum dengan hadiah kawannya. Nah, ini ternyata penghargaan itu menghukum. Yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima, strategi apa yang diterapkan untuk menerapkan disiplin? Kalau yang pertama dan kedua, mulai Bapak Ibu kita alihkan ke yang ketiga. Kita bangkitkan kesadaran anak didik kita untuk melakukan sesuatu itu baik karena itu baik, dan tidak melakukan sesuatu yang buruk karena itu memang buruk, dan itu harus disadari orang. Dan yang keenam, nilai-nilai kebajikan apa yang dirasakan penting untuk ditanamkan pada murid sekolah. Terus Pak, saya keberat tinggal ini. Hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu baca cepat. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah melakukan ini atau tidak, atau mungkin saya ingin menanyakan, tindakan yang dilakukan Pak Agus ini tepat apa tidak? Menurut Bapak Ibu? Efek hukuman ini ternyata jangka panjang Bapak Ibu. Dia memendam rasa malu. Bagaimana saya ketika saya guru kesenian itu kelas 5 SD berapa puluh tahun yang lalu, saya disini kayak suara kaleng itu terdengar dan teringat sampai sekarang. Sehingga untuk nyanyi saya tidak pede sampai hari ini. Hanya dengan satu komentar, kayak suara kaleng. Bapak Ibu, ini kalau seandainya ini terjadi mulai hari ini, jangan kita lakukan lagi Bapak. Ternyata bekasnya itu panjang. Terus saya tidak ramah, ya kita ramah anak juga ya. Tidak sesuai dengan plan kita ramah. Bapak Ibu lihat cepat, baca cepat. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, baik fisiknya maupun psikis. Tapi kalau konsekuensi, nah restitusi. Nah, dari ketiga tabel ini, kolom ini Bapak Ibu, mana yang tindakan yang paling baik menurut Bapak Ibu? Apa restitusi, apa konsekuensi, apa hukuman? Restitusi. Nah, kita baca bagian restitusi saja. Yang pertama, restitusi merupakan, yang kedua, restitusi itu bagaimana anak-anak menyadari itu salah. Nanti untuk lebih jelasnya praktek restitusi ini, Bapak Ibu bisa lihat video saya di YouTube. Kalian paham masih? Dan yang ketiga, iya, anak mendapatkan ganti. Dan yang keempat, bukan malah makin sakit, tapi dia tersembuhkan dengan kesalahannya sendiri. Dan yang kelima, tidak mendapatkan itu. Nah, ini identitas gagal. Kita sudah tahu bahwa restitusi itu baik. Kenapa baik? Mari kita baca Bapak. Yang kedua, dan yang keempat, yang ketiga, yang keempat, positif, dan yang kelima, lanjut. 3 menit lagi. Teori kontrol. Bagaimana teori kontrol itu Bapak Ibu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga.
Yang kelima, yang ketujuh, iya, betul. Terus, ini Bapak Ibu tolong dipilih ya. Ini hukuman atau konsekuensi. Kalau jawabannya benar, kita lanjut. Kalau salah kita ulang. Yang pertama, nah, anggap benar. Yang kedua, hukuman. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Harus sepakat Bapak Ibu, walaupun salah harus sepakat. Kalau hukuman, kalau konsekuensi. Nah, harapan kita tidak ada lagi tindakan ini kita lakukan Bapak Ibu, baik itu berupa hukuman maupun konsekuensi. Yang kita lakukan adalah tindakan restitusi atau positif. Terus, masih ada. Pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Hukuman ini tanpa ada nota kesepakatan Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu ada berupa kata tertib awal. Kalau hukuman itu langsung saja spontan. Oh ya, sudah. Nah, seperti itu. Terus masih. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa saya batal memberikan penghadian itu? Masih bagaimana? Nah, karena ini Bapak Ibu, terus masih. Bagaimana restitusi itu? Ini Bapak Ibu, dia bukan untuk menebus kesalahan, tapi memperbaiki hubungan dan melakukan tawaran. Menuntun, melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar itu adalah cara yang paling baik karena dia fokus pada karakter bukan tindakan. Dilakukan untuk menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid padanya kelompok. Terus keyakinan keras ini yang kita harus lakukan Bapak Ibu, keyakinan keras. Ini sudah saya sampaikan di kelas Bapak Ibu semua kan tentang membuat keyakinan keras dan sudah kita praktekkan. Terus Pak Sudut, mengapa keyakinan keras tidak peraturan saja? Kalau peraturan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah kebajikan yang ketujuh. Tidak menggunakan kata-kata perintah, tapi menggunakan kata-kata bijak bahwa kebersihan adalah sebagian dari itu. Bahwa menghormati orang tua itu adalah sesuatu hal yang bernilai positif. Terus Pak Sudut. Nah, ini Bapak Ibu tolong diisi. Kalau hormat itu tampak seperti diam saat guru berbicara. Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan? Kalau hormat itu tampak seperti diam saat berbicara. Kebalikannya, tidak tampak seperti ngobrol saat guru berbicara. Bapak Ibu, yang kedua. Perilaku hormat, memberi salam, berarti dia tidak memberi salam. Yang keempat, menyapa, berarti tidak cuek. Terus Pak Sudut, sebenarnya tadi ada. Nah, sama Bapak Ibu terus Pak Sudut. Nah, ini terdengar pagi Pak, assalamualaikum, maaf Pak, makasih. Terlihat senyum, ramah, menundukkan badan, mengulurkan tangan, berperilaku sopan, santun, ramah. Bukan ramah. Nah, tugas guru, tugas saya menuntut murid melaksanakan murid mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya tugasnya bukan marah-marah, maka murid tugasnya bukan main-main.
Bapak Ibu, kalau kata anak jantung, guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Guru tugasnya bukan memaksa, murid tugasnya bukan dipaksa. Dan seperti itu dan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar kita. Yang pertama, bertahan hidup itu tentang bagaimana kita mau makan. Ketika ada anak yang merampas makanan temannya, barangkali kebutuhan dasarnya makan belum terpenuhi. Atau kasih sayang, dia selalu memperhatikan kita. Kalau tidak kita perhatikan, dia akan bertingkah. Barangkali orang tuanya kurang menjelaskan kasih sayang. Kebebasan selalu dikekang. Di rumah tidak boleh megang HP, pintu dikunci, tidak boleh keluar dari kamar. Begitu di sekolah dia lihat. Atau kesenangan, main terus karena di rumah dia punya kebutuhan kesenangannya kurang terpenuhi. Atau penguasaan, marah-marah karena nulis Arab dan ada marah-marah. Berarti kebutuhan dasar untuk menguasai sesuatu itu. Nah, motivasi inilah Bapak Ibu yang harus kita gali sebelum kita mengambil tindakan. Sebelum melakukan tindakan, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar mana yang dia belum terpenuhi. Terus, Bapak Ibu tolong bantu saya. Ini jawaban murid. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Yang pertama. Kalau lupa balik maksudnya. Kebutuhan. Nah ini ya. Kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Yang nomor satu apa kebutuhan yang belum terpenuhi anak? Kesenangan. Kita sepakati Bapak, walaupun salah. Tindakannya apa Bapak Ibu? Kita fasilitasi Bapak Ibu. Bisa dalam pelajaran maupun di luar pelajaran. Yang kedua, kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kasih sayang. Yang ketiga, yang keempat, balik lagi. Penguasaan betul sekali 100%. Tindakannya dilakukan menurut kebutuhan. Terus maksudnya, dan apa sudah kepada dunia berkualitas. Ini Bapak Ibu, Pak Ayu, siapa orang yang paling penting dalam hidup Bapak? Ibu. Kemudian Bu Nina, nilai kebajikan apa yang paling penting bagi ibu dalam hidup Bu Nina? Nilai kebajikan yang terpenting. Yang baik-baik misalnya tentang kasih sayang, tentang agama, tentang menghormati, ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, tolong dibaca Bapak Ibu. Apakah kita mau menjadi orang yang dianggap jahat, kejam, penghukum, atau pembuat rasa bersalah? Dan yang keempat, Bu Tani apa pencapaian yang paling momentum bagi Bu Tani? Sarjana kan, sudah sarjana. Yang ke-5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selain menikah ya, yang ke-7. Nah, ini semua mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kenapa kita jadi seorang yang atau kita memposisikan diri sebagai bahkan sebagai dari semua posisi ini, mana yang paling baik menurut Bapak Ibu? Tengok urutannya Mas. Betul, pada momen
momen-momen tertentu benar kita melakukan posisi sebagai teman. Tapi secara umum kita harus memposisikan diri. Nah, dengan jawaban ini Bapak Ibu paham. Lanjut. Nah ini terakhir sudah masuk segitiga restitusi. Yang pertama dilakukan adalah pada saat melakukan segitiga restitusi menampilkan identitas, yang pertama kita nyatakan kepada anak adalah Andika Andika melakukan kesalahan. Semua orang melakukan kesalahan, walaupun tidak separahan juga. Nah, kita bangkitkan kesadaran diri. Yang kedua, Bapak dulu. Yang kedua, ini ya. Iya. Nah, baru kita validasi Bapak Ibu. Kenapa anak melakukannya? Dengan pertanyaan atau pernyataan. Ini Bapak Ibu. Lalu pertanyaan kedua. Setelah kita mengetahui kebutuhan dasar dia, motivasi dia melakukan itu tindakan yang kita lakukan. Dan terakhir adalah keyakinan. Nah, keyakinan ini sudah kita sepakati di kelas, sudah ditempel dengan menyatakan bahwa nanti dia akan ya menghormati teman Pak. Nah, kan? Terus terakhir bahkan sejahat sebrutal-brutalnya anak juga masih ingin menjadi orang baik. Habis ya? Oh belum? Kasus satu. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah tugas kita bersama yang saya minta bantuan kepada Bapak Ibu. Bagaimana kita menangani kasus 1, 2, dan 3 dengan ilmu yang sudah saya sampaikan tadi. Dengan motivasi, dengan kebutuhan dasar, dengan segitiga, dengan keyakinan. Nah nanti Bapak Ibu, saya bagikan lembar kerja atau kuesioner. Bapak Ibu bisa lakukan, nanti materinya akan saya share. Habis Pak Sudi? Belum? Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang sudah saya sampaikan ini menurut Bapak Ibu bisa diterima dengan baik? Bisa. Ada keinginan untuk menjadi lebih baik? Ada. Untuk berubah menjadi lebih baik? Iya. Nah, selesai Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan? Baik Bapak Ibu, karena kita satu komunitas, Bapak Ibu bisa bertanya di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.